Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residence Dirman, Surabaya di episode yang ke-129 dengan tema Lulus Ujian. Saudara, ada dua reaksi yang muncul ketika seorang siswa atau siswi akan menghadapi ujian di sekolahnya. Yang pertama, dia akan tenang sekali. Mengapa saudara? Yaitu karena dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. Sehingga dia yakin pasti bisa mengerjakan soal-soal ujian itu. Tetapi yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, dia akan gelisah sekali. Karena apa? Karena dia tidak atau belum mempersiapkan dirinya dengan baik dan maksimal. Sehingga dia tidak yakin akan bisa mengerjakan soal-soal ujian yang diberikan kepadanya. Saudara, berbicara tentang ujian, di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, konteksnya berbicara tentang Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah. Kita tahu Ishak adalah anak satu-satunya dari Abraham yang sangat dikasihinya. Itu tercatat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Bisa dibayangkan saudara-saudara, betapa beratnya permintaan Allah itu bagi Abraham. Mungkin kita berpikir bahwa bisa-bisa Abraham menolak permintaan atau perintah daripada Tuhan itu. Tapi jika kita membaca di dalam ayat yang ketiga sampai dengan kelima, Kejadian pasal 22 itu saudara, justru Abraham mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik untuk berangkat, membawa Ishak, mempersembahkan Ishak di tempat di mana Tuhan tentukan baginya. Nah, itu berarti Abraham siap dan tidak menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sekalipun itu adalah melakukan hal yang sangat-sangat sulit secara manusia, yaitu mempersembahkan anak satu-satunya kepada Allah. Nah saudara-saudara, ketika Abraham dan Ishak serta bujangnya sampai di tempat yang telah ditentukan Allah, dan kemudian Ishak akan dipersembahkan di sana, di pasal 22 ayat yang ke-7, Ishak kemudian bertanya kepada Abraham, saudara. Pertanyaan seperti ini. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Wow, saudara. Kalau saudara sebagai ayahnya Ishak dan mendengar pertanyaan Ishak semacam itu, sedangkan saudara tahu bahwa yang akan dipersembahkan adalah anaknya, yaitu Ishak sendiri, bagaimana reaksi saudara? Siap apa tidak? Tetapi kita perhatikan jawaban Abraham. Abraham menjawab seperti ini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Waduh. Ini sebuah jawaban yang menunjukkan iman yang sangat teguh dan kokoh kepada Allah. Iman yang sangat percaya dan berserah kepada Allah, saudara-saudara. Abraham bukannya merasa kehilangan ketika nanti Ishak akan dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Allah. Tetapi dia malah menjawab bahwa Allah yang akan menyediakannya, saudara. Dan kalau kita membaca ayat 11-13, benar saudara. Allah itu menyediakan domba yang tersangkut tanduknya di semak duri, semak belukar. Dan itulah yang akan menggantikan sehingga Ishak tidak jadi dikorbankan. Karena Tuhan Allah sudah menyediakan domba untuk dikorbankan. Dalam bagian ini, kefokusan Abraham kepada Allah, kekokohan iman Abraham kepada Allah telah mengantarnya lulus ujian. Telah mengantarnya melakukan apa yang Tuhan perintahkannya, dan Tuhan menyediakan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Abraham. Saudara, disinilah kita perhatikan. Abraham tidak sayang kepada apa yang menjadi miliknya demi kefokusan imannya kepada Allah. Iman yang siap adalah rela memberikan milik terbaik kepada Allah
maka percayalah Allah pun akan mengembalikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara, ketika kita terlalu memfokuskan hidup pada milik kesayangan kita, mungkin pekerjaan, harta benda, kedudukan, pangkat, atau apapun saja yang sifatnya duniawi, bisa jadi itu adalah awal dari kehilangan dan kegagalan iman kita, saudara. Tetapi ketika kita memfokuskan iman kita kepada Allah, walaupun mungkin akan kehilangan apa yang kita rasa terbaik dalam hidup kita, bisa jadi itu justru awal dari datangnya hal-hal terbaik dalam hidup kita. Dan kita lulus ujian dalam ujian iman kita, saudara. Mari kita lebih memfokuskan hidup beriman kita kepada Allah. Percayalah saudara-saudara, kita tidak akan kehilangan berkat-Nya. Dan kita juga akan lulus dalam ujian iman kita. Selamat menikmati ujian iman dengan berfokus kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.